Di sini saja tadi dikasih. Sehingga karena nggak bisa dibaca, itu bukan doa, itu bukan kalimat thayyibah, isinya bukan pujian untuk Allah, tapi itu dijadikan sebagai jimat, alat untuk pengobatan. Dan ini salah ya. Contoh yang lain, ada orang ngalah berkah dengan sisa makanan kiai. Ini rokok satu dari satu mulut ke mulut sebelahnya, ke mulut sebelahnya. Itu orangnya pakai kain ihram mau berangkat tawaf. Baik. Kita kalau menemukan sisa makanan Pak Guru, Pak Yai, Pak Cik, kalau guru bahasa Malaysianya apa? Cikgu ya, atau orang soleh ya. Kalau menemukan sisa makanan orang soleh, seharusnya diapain Pak? Sikap yang benar gimana? Sampaikan kepada orang itu, Pak Ustadz, sunnahnya kalau makan dihabisin, jangan disisain. Karena kita tidak tahu berkahnya ada di mana, dan bisa jadi sisa itu yang berkahnya ada. Sehingga memperebutkan sisa makanan guru, kenapa itu berkah? Ya, mungkin berdasarkan hadis Nabi SAW, beliau perintahkan kalau makan itu jangan disisakan, karena kita tidak tahu di titik mana yang berkah. Bisa jadi terakhir ini yang berkah. Makanya ustadz guru jamaah ilmu. Gagal paham. Masya Allah. Baik, wallahu a'lam. Ini pernah ada cerita juga, saking ya memang kalau masalah keberkahan itu luar biasa di negeri kita khususnya, itu bermacam-macam pemahamannya. Tapi ketika kita masih dulu di kuliah, ustadz kita itu pernah jadi musyrik di Mekah. Kemudian ada orang Indonesia yang baru datang dari Indonesia pakai baju ihram, tiba-tiba sakit gigi, sakit gigi. Kemudian tiba-tiba kan ini ya tingkat-tingkat zaman dulu, kalau zaman dulu tuh AC-nya tuh AC window itu ya. Jadi kadang-kadang airnya itu netes ke bawah. Terus kemudian air itu netes ya di sini. Ini berkah ini, langsung disapkan. Nggak tahu tuh air apa itu. Ya, langsung diambil kemudian dilapkan ini. Insya Allah jadi obat sakit gigi. Nggak tahu kalau itu air apa, air kencing atau apa dari atas itu. Ini kan itu sampai segitunya orang-orang yang salah memahami berkah. Nah sekarang Ustaz, jadi hakikatnya manusia yang diberkahi itu yang seperti apa? Ya, mengulang yang tadi Ustaz. Jadi manusia yang diberkahi adalah dia banyak memberikan manfaat bagi orang lain sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepadanya. Karena kita ini beda-beda potensinya. Bapak Ibu mungkin punya potensi dari sisi harta, punya potensi dari kemampuan A, kemampuan B, dan seterusnya. Maka Anda disebut sebagai orang yang berkah ketika mau memberikan potensi itu untuk kebaikan bagi yang lain, bukan untuk kepentingan pribadi. Orang kaya di Indonesia banyak, pejabat di Indonesia banyak, orang pinter juga banyak. Tapi kalau hanya untuk kepentingan pribadi, maka nilai keberkahannya nggak ada. Kadang sebagian teman-teman yang ngambil kedokteran, mereka begitu mau kuliah itu bilang, saya pengen nanti agar bisa memberikan manfaat bagi umat dengan ilmu kedokteran yang saya punya. Baik, buktikan. Begitu dia jadi dokter, fokus di profesinya, dan yang dia kejar hanya bagaimana agar dia bisa punya profesi yang baik. Saya kira itu belum maksimal. Karena betul dia punya keahlian di ilmu kedokteran, tapi ternyata hanya untuk kepentingan pribadi.
ukuran dia ketika melayani orang lain hanya mempertimbangkan apakah ini nanti menguntungkan bagi saya atau tidak. Pejabat juga bisa jadi seperti itu. Ketika dia jadi pejabat, pertimbangan yang ada pada dirinya adalah apakah ini menguntungkan bagi saya atau tidak, dan seterusnya. Maka semua tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan potensi yang dia miliki, jika itu hanya untuk kepentingan, bagaimana kita itu para suami ini jadi suami yang berkah, terus ibu-ibu juga jadi ibu yang berkah, kemudian anak-anaknya nyetrum ke anak-anaknya semua jadi berkah. Gimana biar kita itu berkah, jangan jauh-jauh dari tadi harta ini, biar jadi suami yang diberkahi, biar kita bisa lihat, bisa ini lagi kita ngaca sesuai dengan judul kita ini, sudahkah hidup kita itu berkah? Gimana? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doanya ibadur rahman. Gimana doanya ibadur rahman? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anda garis bawahi di bagian akhir. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Itu doa seorang bapak untuk mendapatkan kebaikan bagi keluarganya. Jadikan aku sebagai imam bagi orang yang bertakwa. Kalau imam bagi orang yang bertakwa, berarti makmumnya bertakwa enggak? Ya? Makmumnya bertakwa. Kalau makmumnya bertakwa, seharusnya imamnya gimana? Seharusnya imamnya gimana? Lebih bertakwa. Pertanyaan saya, ya. Di antara bapak-bapak yang sudah bertakwa, boleh pulang duluan. Hah? Yang ngaku bertakwa, ada yang bertakwa di sini? Baju takwa, baju koko itu. Tayyib. Kita tidak akan mengatakan saya orang bertakwa. Karena orang bertakwa dia akan berusaha untuk tidak mentazkiyah dirinya sendiri, mengklaim kalau dia adalah orang yang bertakwa. Dia selalu menyadari saya masih punya banyak kekurangan, punya banyak kesalahan, dan seterusnya. Baik. Lalu apa yang dimaksud jadikanlah aku imam bagi orang yang bertakwa? Padahal kita sendiri merasa saya belum bertakwa. Mana mungkin saya bisa jadi imam orang-orang yang bertakwa? Kalau makmumnya bertakwa, berarti imamnya harus lebih bertakwa. Baik. Ini berkaitan dengan masalah doa untuk keluarga. Yang dimaksud imam bagi orang yang bertakwa untuk lingkup keluarga, maksudnya adalah jadikanlah anak-anakku orang yang bertakwa, dan bapaknya adalah pemimpin bagi siapa? Anak-anaknya. Maka dia jadi imam bagi orang yang bertakwa. Nah, agar bapak ini punya anak yang bertakwa, maka sang bapak harus bisa jadi panutan yang baik bagi anaknya, sehingga dia jadi imam dalam ketakwaan, diikuti oleh anaknya dalam ketakwaan, dan terus turun-temurun seperti itu hingga generasi yang tidak ada ujungnya. Maka takwa itu bersanad, turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Takwa itu berpindah ke generasi berikutnya, dan seterusnya. Maka jadikanlah aku imam bagi orang yang bertakwa. Itu adalah berdoa kepada Allah agar kita dijadikan sebagai panutan yang baik bagi anggota keluarga kita. Dan itulah makna keberkahan dalam lingkup keluarga. Sehingga kalau bapak-bapak ingin menjadi suami yang bertakwa, maka jadilah bapak yang baik, bisa jadi panutan bagi anggota keluarganya. Ibu-ibu juga demikian. Nanti anaknya akan mengikuti orang tuanya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi berkahnya itu bisa dilihat dari nanti anak-anaknya seperti apa. Anaknya soleh-soleh semua, istrinya juga solehah. Jadi harus salah satu indikatornya itu. Itu bisa. Kemudian wasilah atau cara, trik-trik agar kita itu menjadi orang-orang yang penuh berkah. Cara-caranya gimana? Cara-caranya
Cara yang paling utama agar kita bisa menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain adalah paham agama. Karena dengan paham agama, dalam arti dekat dengan agama, maka orang itu akan punya semangat untuk memberikan manfaat bagi yang lain. Ada sebuah hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia dan seisinya itu hanya dihuni oleh 4 jenis manusia. Dan 4 jenis manusia ini Nabi SAW menyebutkan 4, itu kombinasi antara potensi harta dan ilmu. Kombinasi dua ini. Lalu beliau memberikan rincian. Rajulun razaqahullahu malan wa ilma, fahuwa yattaqi fihi rabbah wa ya'lamu fihi haqqah wa yasilu bihi rahimah. Ada orang yang diberi oleh Allah Ta'ala harta dan ilmu, maka dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah, untuk nyambung silaturahmi, dan dia tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi SAW, huwa bi'a'lal manazil, ini orang derajatnya paling tinggi. Karena dia punya potensi dan punya ilmu agama, dan dengan ilmu agama terdorong pada dirinya untuk menggunakan potensi itu bagi kebaikan masyarakat, sehingga ada potensi dan ada semangat untuk melakukan kebaikan, terwujudlah kebaikan itu. Yang kedua, wa rajulun razaqahullahu ilman wala ma'la. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu, dia punya pemahaman yang baik dalam masalah agama, tapi dia nggak dikasih oleh Allah potensi harta. Wa huwa sadiqun niyah, namun dia punya niat yang jujur. Faqal, kemudian dia mengatakan, kalau saya punya harta seperti yang dimiliki oleh fulan, la amiltu misla ma amila fulan, maka saya akan beramal sebagaimana yang diamalkan oleh fulan. Kata Nabi SAW gimana? Huma fil ajri sawa. Dua orang ini pahalanya sama. Orang yang kedua tidak disebut sebagai a'lal manazil, karena kebaikan itu belum terwujud. Kalau yang pertama disebut a'lal manazil karena kebaikannya. Kalau yang pertama disebut a'lal manazil, dia punya potensi. Kalau yang pertama disebut dia punya agama, sehingga terwujudlah kebaikan. Dan dia punya agama, sehingga terwujudlah kebaikan. Punya niat yang agama, sehingga terwujudlah kebaikan. Tapi dia sehingga terwujudlah kebaikan. Akhirnya kebaikan itu hanya jadi rencana, tapi tidak terwujud. Saya tuh pengen ya punya misalnya lembaga dakwah seperti Fanar ya, yang bisa ngasih pencerahan bagi masyarakat sehingga banyak orang yang masuk Islam. Tapi dia nggak mampu untuk mewujudkan itu, hanya jadi rencana. Dan kata Nabi SAW, huma fil ajri sawa. Keduanya pahalanya sama. Ada banyak sekali orang yang punya niat yang baik, tapi belum terwujud karena potensinya belum ada. Di Indonesia yang punya keinginan untuk haji banyak sekali, bahkan hampir semuanya. Tapi mereka hanya bisa daftar haji reguler. Untuk nunggu butuh waktu berapa lama Pak? 30 tahun ke atas. Dan sebagian di antara mereka itu sabar. Nggak apa-apa Mas, saya tidak akan tarik duit itu, biarkan saja tersimpan dalam rekening yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, meskipun saya belum bisa memanfaatkannya. Sampai ketika terdengar berita dulu ya, dana haji akan dimanfaatkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, bangun ini, bangun ini, bangun ini. Itu kan sempat jadi rumor. Banyak orang yang kemudian merasa nggak nyaman, ada yang pengen narik dananya, ada sebagian orang yang nggak mau narik. Kenapa kamu nggak mau narik? Karena saya tidak ingin mengubah niat. Semangat ini tetap harus ada, nggak boleh putus. Kalaupun saya mati sebelum saya berhasil berangkat, maka saya mati dalam penantian untuk haji. Dan semoga Allah tetap mencatat saya sebagai orang yang telah melaksanakan amal itu atau mendapatkan pahala amal itu walaupun belum terlaksana. Sebab dia sudah punya semangat untuk melakukannya.
Makanya beberapa teman kami sarankan jangan ditarik, udah biarin aja. Kalaupun misalnya Allah takdirkan kau nggak bisa berangkat sampai mati, karena dulu waktu musibah COVID banyak orang yang mati masih muda mati, dia mati dalam penantian, dan itu kebaikan. Kemudian warajulun razaqahullahu malan wal ilma. Orang ketiga dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu, nggak punya agama. Fala yattaqi fihi rabbah wala yasilu bihi rahimah wala ya'lamu fihi haqqah. Dia tidak gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah, dia tidak gunakan untuk silaturahmi, dan dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi SAW, fahuwa bi akhbathil manazil. Ini orang derajatnya paling rendah, punya potensi tapi dia nggak punya agama, akhirnya terwujudlah maksiat. Sehingga potensi itu digunakan untuk apa, Pak? Kejahatan, untuk maksiat. Orang yang keempat, warajulun lam yarzuqhullahu ilman wala mala. Ada orang yang nggak punya ilmu, nggak punya harta, nggak punya potensi, dan nggak punya agama. Lalu dia berniat, karena dia nggak punya agama, niatnya jahat. Andaikan saya punya harta seperti fulan, saya bisa lebih sangar dibandingkan fulan. Saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Kemudian apa kata Nabi SAW? Huma fil wizri sawa. Keduanya dosanya sama, karena dia punya niat yang jahat tapi tidak terwujud karena apa, Pak? Nggak punya potensi. Maka kata kuncinya ada di mana? Pemahaman agama. Sehingga secara umum semua orang yang Anda bisa saksikan, baik di negeri Qatar ini maupun yang ada di tanah air kita, kalau dia punya potensi tapi tidak punya kedekatan dengan agama, potensi itu hanya untuk manfaat pribadi. Tapi ketika dia punya kedekatan dengan agama, suasananya jauh berbeda. Dia gunakan potensi itu untuk kebaikan masyarakat, sehingga ketika jadi dokter, dia banyak mengabdi di masyarakat. Ketika dia jadi misalnya pejabat, dia betul-betul mengabdi di masyarakat karena kedekatan dia dengan agama. Wallahu a'lam. Jadi pentingnya ilmu agar kita mendapatkan keberkahan. Jadi termasuk juga memahami berkah itu dengan ilmu. Karena banyak orang yang memahami keberkahan itu terakhir, insyaallah ta'ala. Ini berkaitan dengan orang yang punya karya ilmiah banyak. Kayak ini yang banyak seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang lainnya dari kalangan para ulama. Itu kan jelas insyaallah ta'ala ilmunya baik. Nah, jadi bisa dikatakan, mungkin bisa dikatakan Masya Allah hidupnya berkah. Karena sampai contoh lagi Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ulama yang lainnya. Kalau ada orang, Ustaz, ulama ngarang kitab tapi kitabnya itu penuh dengan syubhat, atau kitabnya juga perdukunan, contohnya Syamsul Ma'arif yang terkenal di negeri kita. Apakah itu juga keberkahan, Ustaz? Tolong dijelaskan, Ustaz. Baik. Memang kita ini kan usianya terbatas ya. Dan Nabi SAW menegaskan ketika kita mati, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. Nah, 3 itu kenapa tidak putus? Karena dia kebaikannya nggak putus. Lalu disebutkan apa saja, Pak? Sedekah jariyah. Kemudian apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Satu lagi, anak soleh yang mendoakan. Sehingga kenapa ini nggak putus? Karena kebaikannya nggak putus. Sebab Allah itu tidak hanya mencatat amal kita, tapi Allah juga mencatat pengaruh dari amal kita. Ada amal, ada pengaruh amal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin.
Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan makhluk yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Tidak hanya itu, wa atharahum, dan juga dampak dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga orang ketika beramal baik, menghasilkan dampak baik, maka pahalanya nggak putus. Sebaliknya orang beramal jahat, menghasilkan dampak jahat, dosanya tidak putus. Orang yang pertama kali membunuh siapa? Putra Adam. Ada yang mengatakan Qabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap terjadi pembunuhan di muka bumi ini, maka putra Adam pertama yang membunuh, kana alaihi wizruha, dia mendapatkan dosanya, li'annahu man sannal qatla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang pertama kali ngajari membunuh. Dia yang pertama kali memprakarsai tindakan pembunuhan. Masya Allah, Anda bisa bayangin ya, dosanya orang ini berapa? Karena pembunuhan sepanjang sejarah, dari mulai manusia pertama, dari mulai dia kan manusia yang paling awal kan, setelah Adam, atau di generasi pertama, sampai wallahu alam berapa ribu tahun hingga masa saat ini. Ada berapa banyak pembunuhan yang terjadi, dia dapat dosanya. Masya Allah. Tayyib, meskipun dia bukan orang musyrik ya, karena keturunan Adam sampai zaman Nabi Nuh dalam kondisi apa? Ahli tauhid. Meskipun dia bukan orang musyrik, tapi dia melakukan dosa pembunuhan dan mendapatkan limpahan dosa pembunuhan sepanjang zaman. Maka orang yang mengajarkan keburukan dan memberikan dampak buruk yang bertahan, dia akan mendapatkan dosa sepanjang keburukan itu tidak dihentikan. Karena itulah taubatnya orang Yahudi yang dulu mengajarkan keburukan bagi masyarakat Yahudi yang lain dengan menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad SAW, taubatnya tidak hanya masuk Islam, tapi mereka diminta oleh Allah untuk menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tabu wa aslahu wa bayyanu, kalau mereka mau bertobat, mau memperbaiki, wa bayyanu, dan mau menjelaskan. Ini berkaitan dengan pendeta Yahudi. Jadi pendeta Yahudi sebelum mereka masuk Islam, karena ada beberapa pendeta yang masuk Islam ya, sebelum mereka masuk Islam, mereka itu menghalangi orang Yahudi untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan itu bukan Nabi terakhir seperti yang dimaksud dalam Taurat. Kebenaran Taurat disembunyikan, padahal Nabi Muhammad SAW telah berkali-kali disebutkan dalam Taurat, tapi ditutup-tutupi oleh pendeta Yahudi. Nah, sebagian pendeta Yahudi itu masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat. Ketika kamu mau bertobat, maka pertama kau harus bertobat dulu. Dengan cara apa? Menyesali perbuatannya dan masuk Islam. Tidak hanya berhenti sampai di situ, wa aslahu, memperbaiki. Gimana bentuk memperbaikinya? Siapa yang dulu pernah kau kasih pengaruh jahat, beritahu dia. Wa bayanu, dan ngasih penjelasan ke masyarakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir. Sehingga tobat orang yang pernah menyebarkan kesesatan, 3 syarat ini. Pertama, dia tinggalkan kejahatan itu. Yang kedua, dia memperbaiki dengan mendakwahkan kebalikannya. Dan yang ketiga, dia memberitahu masyarakat bahwa dulu yang saya ikuti menyimpang. Dan itulah yang dilakukan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena beliau mengalami 3 fase ya. Fase yang pertama apa? Mu'tazilah. Kemudian pindah ke Maturidiyah. Lalu ketika beliau mengambil fase yang ketiga sebagai Ahlussunnah, beliau menulis beberapa buku untuk membantah akidah sebelumnya. Di antaranya adalah Al-Ibana an Usulid Diyanah, kemudian Maqalatul Islamiyyin, dan Risalah ila Ahli Tsaghar. Buku yang ketiga, Risalah ila Ahli Tsaghar, ini bentuknya adalah nukilan-nukilan ijma berkaitan dengan masalah akidah. Ulama ijma tentang ini, ijma tentang ini, ijma tentang ini.
Jadi kesepakatan-kesepakatan para ulama berkaitan dengan masalah akidah. Dan itulah akidah Ahlussunnah. Karena akidah Ahlussunnah itu disepakati oleh para ulama Ahlussunnah. Wallahu a'lam. Baik. Cukup ini Ustaz. Kita sampai jam berapa, Pak? Zuhur. Sampai zuhur jam berapa? Zuhur jam berapa? Baik, ikhwan, jadi alhamdulillah insyaallah taala sudah gamblang, sudah jelas, kita tahu definisi tentang berkah, dan insyaallah taala tahu manusia yang diberkahi itu seperti apa, dan yang terakhir kita berusaha untuk menjadi manusia yang penuh dengan berkah. Baik. Ini ada kemudian pertanyaan. Ini HP pertanyaan. Ya. Berikutnya kita sesi jawab ya. Saya tanya jawab. Sebelumnya mungkin bisa langsung mau yang langsung bertanya dengan Ustaz, silakan. Fadhil. Oh, Masya Allah. Sudah siap jadi suami yang berkah, Pak? Ya, Masya Allah. Mikrofon ada mikrofon? Langsung aja. Langsung. Ya udah langsung. Tadi sudah saya minta biar yang ummahat juga dengar ya. Silakan tanya aja, mungkin yang antum bisa. Sebelumnya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal kajian tadi disampaikan oleh Ustaz perihal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW bahwa banyak rasul dan nabi yang sudah wafat terdahulu. Yang jadi pertanyaan saya mengenai kematian wafatnya Nabi Khidir itu, ada yang bilang masih hidup Ustaz. Cukup sekian, itu gimana keyakinannya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kematian Nabi Khidir. Allah SWT waqad akhadha mitsaqahum. Coba Bapak buka firman Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya wa idh akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul. Itu surat apa? Wa idh akhadna mitsaqan nabiyyin. Coba dicarikan. Kalau mitsaqan nabiyyin lama Wa idh akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun. Ya, surat Al-Imran Ali Imran. ayat 81. Thumma ja'akum. Di surat Ali Imran ayat 81. Tolong dibuka surat Ali Imran ayat 81. Kita bahas tentang bagaimana, apakah betul Nabi Khidir itu masih hidup ataukah sudah meninggal. Satu-satunya nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa beliau belum mati adalah Nabi siapa? Isa alaihissalam. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa qaulihim inna qatalna al-masih ibn Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu
walakin syubbiha lahum. Dan orang Yahudi mengatakan, kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Padahal mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, tidak pernah menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum. Namun Allah serupakan orang lain dengan Nabi Isa, dan itulah yang jadi korban. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaihi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa. Sehingga terkait Nabi Isa, manusia terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Nabi Isa sudah mati dan matinya su'ul khatimah. Ini keyakinan Yahudi. Nabi Isa sudah mati dan matinya su'ul khatimah karena dia mati sebagai orang yang dihukum dengan cara disalib. Keyakinan yang kedua, Nabi Isa sudah mati dan matinya husnul khatimah karena dia mati sebagai penebus dosa. Dan ini keyakinan orang Nasrani. Dan sampai sekarang orang Nasrani punya keyakinan seperti ini. Saya pernah nonton program yang direkam secara online. Ada rekamannya di YouTube. Tanya jawab konsultasi syariah Nasrani. Seorang pendeta, dia buka konsultasi lewat telepon. Dan itu online. Kemudian ditayangkan di YouTube. Ada rekamannya di YouTube. Lalu ada orang yang tanya, kenapa Nabi Isa disalib? Kemudian orang ini bilang, si pendeta ini bilang, untuk menebus dosaku, dosamu, dan dosa seluruh umat manusia. Kemudian penanya ini tanya lagi, apakah termasuk dosa orang yang menyalib Nabi Isa? Dia bilang, iya, termasuk dosa orang yang menyalib Yesus. Kemudian penanya ini menyampaikan pertanyaan lagi, apakah termasuk beliau akan menebus dosanya kaum muslimin? Si pendeta ini bilang tidak. Bukan aneh gitu. Kesalahan kita apa? Kenapa yang menyalib Yesus dosanya ditebus oleh Yesus, sementara kita kaum muslimin yang tidak pernah berbuat salah kepada Yesus dianggap dosanya tidak ditebus oleh Yesus? Karena mereka sendiri nggak konsisten dengan itu. Mereka bilang Yesus akan menebus dosa seluruh umat manusia kecuali umat Muhammad. Padahal umat Muhammad nggak pernah punya salah dengan beliau. Tapi orang Yahudi diampuni oleh Yesus. Padahal Yahudi membunuh Yesus dalam keyakinan mereka. Baik, ini kan lucu ya. Jadinya kita dianggap sebagai orang yang tersesat, di mana dosa kita tidak ikut diampuni oleh Yesus. Karena kalau mereka komitmen dengan itu, sehingga mereka menyatakan Yesus akan mengampuni dosa seluruh umat manusia, termasuk umat Muhammad, kan berarti kita nggak perlu pindah ke agama mereka. Wong diam saja dengan agama kita juga kita akan diampuni oleh beliau, kan gitu. Paham ya? Baik, makanya mereka bilang nggak diampuni sampai kamu jadi Nasrani baru diampuni. Tapi kalau Yahudi nggak perlu jadi Nasrani sudah dapat ampunan. Baik, kembali ke sini. Sehingga yang ditegaskan dalam Al-Quran, atau satu lagi ya, pendapat yang ketiga, Yesus tidak mati, Nabi Isa tidak mati, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan Allah turunkan kembali, barulah setelah itu beliau meninggal dunia, setelah Allah turunkan kembali di muka bumi. Selanjutnya berkaitan dengan Khidir. Apakah Khidir itu sudah mati ataukah masih hidup? Pertanyaannya, Khidir yang diyakini masih hidup itu di langit atau di bumi? Mereka yang punya keyakinan Khidir masih hidup itu di langit atau di bumi? Di bumi, bukan di langit. Kalau kita punya keyakinan Nabi Isa masih hidup, Allah ajarkan bahwasanya Nabi Isa masih hidup itu di langit karena diangkat oleh Allah, bukan di bumi. Sehingga Nabi Isa di mana tempatnya kalau beliau masih hidup? Di langit. Dan itu atas kuasa Allah. Kok bisa Pak hidup di langit? Udahlah kamu jangan tanya kayak gitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Nah, kalau Khidir itu masih hidup dan dia diyakini ada di bumi, berarti tanggung jawabnya lihat di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun
musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada seluruh para nabi, ketika nabi itu diberi kitab dan diberi hikmah, diberi wahyu. Summa ja'akum rasul, kemudian nanti ke depannya akan datang seorang rasul. Dan yang dimaksud seorang rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqul lima ma'akum, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan risalah yang membenarkan kitab-kitab yang kalian bawa, membenarkan Taurat, membenarkan Injil, sehingga Quran membenarkan kitab sebelumnya. Kalau Taurat dan Injil adalah kitab yang datang dari Allah. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Apakah kalian akan beriman kepada nabi ini dan menolong nabi ini? Qala aqrartum ala dzalikum isri. Apakah kalian akan mengambil perjanjian untuk ini? Qalu, para nabi itu mengatakan, aqrarna, kami sepakat dengan perjanjian ini. Dipahami di sini? Baik. Jadi Allah mengambil janji kepada seluruh para nabi. Andaikan Nabi Muhammad itu hidup di zaman kalian dan beliau membawa dakwah yang sejalan dengan dakwah kalian, apakah kamu mau mengikuti beliau dan mendukung dakwah beliau? Para nabi itu mengatakan, iya, kami akan mendukung dakwah beliau. Paham di sini, Pak? Baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan, jika semua para nabi telah mengambil janji ini, pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, beliau berjihad, beliau berjuang, pernah enggak ada dalam catatan sejarah sirah nabawi beliau punya sahabat namanya Nabi Khidir? Saat perang Badar itu Nabi Khidir ada di mana? Ada di mana? Muncul enggak beliau? Dalam catatan sejarah perang Badar ada enggak nama pasukan yang membarengi kaum muslimin Nabi Khidir? Itu ada. Saat perang Uhud Nabi SAW terkena tombak sampai helm yang beliau pakai itu patah sehingga nancap di rahang beliau. Khidir ada di mana? Maka mereka yang meyakini Khidir masih hidup itu sama dengan mengatakan Khidir tidak membela Nabi Muhammad SAW. Itu pelecehan terhadap Khidir. Sehingga maksud dia ingin menghormati Khidir, memuji Khidir, memuliakan Khidir. Tapi kalau Khidir masih hidup, tanggung jawab Khidir seharusnya ketika Nabi Muhammad SAW hadir, beliau datang menjadi orang terdepan dalam membela beliau, membenarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika masyarakatnya menentang beliau waktu di Mekah, tapi Khidir nggak ada dalam sejarah itu. Kenapa dia sembunyi? Kenapa dia nggak datang? Kita salahkan itu Khidir kalau dia masih hidup. Dan itu dalil bahwasanya Khidir pasti sudah mati. Anda yang mengatakan Khidir masih hidup sama dengan menyudutkan Khidir. Dengan konsekuensi tadi, karena setiap nabi wajib mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Wallahu a'lam. Nah. Fadhal, ada mikrofon? Ada lagi. Dapat dijelaskan bahwasanya keberkahan seorang imam adalah menular kepada anaknya atau keturunannya. Nah, bagaimana menjawab fenomena Nabi Nuh yang anak dan istrinya cukup kafir, apakah mungkin tidak berkah, atau sebagian dari saudara kita mungkin secara Musa yang diuji dengan anaknya yang nakal dan sebagainya. Mohon dijawab bagaimana? Baik. Idealnya seorang muslim dia bisa mendidik anaknya untuk jadi muslim yang baik, sehingga dia bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana dengan fenomena Nabi Nuh yang anaknya kafir, kemudian juga Nabi Ibrahim yang bapaknya kafir, atau ada ulama yang diuji oleh Allah anaknya nakal dan seterusnya. Justru ini menjadi bukti bahwa hidayah itu ada di tangan Allah, dan hidayah tidak bisa diwariskan. Maka tidak ada jaminan orang soleh yang diberi banyak hidayah oleh Allah nanti keturunannya akan mendapatkan warisan itu sebagaimana yang dimiliki oleh bapaknya.
Sehingga Allah tidak jadikan hidayah, ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba sebagaimana layaknya harta yang turun dengan cara apa? Dia berusaha mendekat ke agama, sehingga dia dapat pengaruh baik ketika proses itu terjadi. Adanya orang kafir yang melahirkan orang muslim, seorang mukmin, dan adanya orang mukmin yang melahirkan orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah taala mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dialah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan tafsir yang disampaikan oleh para ulama, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, contohnya apa Pak? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ayam dari telur. Kalau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, telur dari ayam. Kok bulat terus nih mana? Duluan yang mana, ayam atau telur? Duluan mana? Hah? Gimana? Ayam atau telur? Telur atau ayam? Telur atau ayam? Telur. Duluan mana, ayam atau telur? Ayam ya. Saya nyebutnya kan ayam dulu baru telur. Baik. Bukan itu tafsirnya. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, Allah lahirkan seorang mukmin dari orang kafir. Contohnya Nabi Ibrahim terlahir dari bapaknya yang kafir. Dan Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, yaitu namanya siapa? Azar. Apakah kau akan menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contohnya anaknya Nabi Nuh. Bapaknya seorang mukmin, anaknya orang kafir. Sehingga ketika ayahnya menawarkan kepada anaknya, "Ya bunayyar kam ma'ana." Wahai anakku, mari ikut bersama kami. Tapi anaknya tetap tidak mau dan dia mengatakan, "Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Aku akan berlindung ke gunung yang akan menjagaku dari air. Dijawab oleh Nabi Nuh, "Qala la asima lakumul yawma min amrillah." Tidak ada yang bisa melindungi kalian dari ketetapan Allah di hari ini. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu mereka diterpa dengan ombak sehingga anaknya tenggelam. Maka keberadaan fenomena ini menjadi bukti bahwa hidayah ada di tangan Allah. Manusia tidak bisa memilikinya dan tidak bisa mengendalikannya. Sehingga yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berdoa. Sebagaimana harta dan nafkah itu di tangan Allah, rizki ada di tangan Allah. Manusia tidak bisa mengendalikannya, maka dia hanya bisa meminta. Maka keyakinan pertama yang harus kita yakini saat kita berdoa adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Mungkin dari ummahat sudah ada mikrofon, mungkin kalau ada yang tanya langsung dari ummahat mungkin bisa langsung ditanyakan sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, apakah kalau kita pulang umroh atau seseorang lain pulang umroh atau haji memberikan oleh-oleh walaupun murah gitu Pak Ustadz akan menularkan barokah yang dapatnya bisa pergi ke tanah suci juga gitu Pak Ustadz? Menularkan barokah agar apa? Agar bisa ke tanah suci juga, misalnya umroh. Yang dapat oleh-oleh. Iya, karena yang saya mempelajari itu nanti nggak bisa kalau dapat ini gitu. Oh gitu. Nah, masalahnya oleh-olehnya dibeli di Indonesia itu. Oh, oleh-oleh yang dibeli di Mekah dan Madinah. Itu yang bikin bagasi jadi membengkak. Sehingga kita kasih koper satu, begitu pulang beranak itu koper. Baik.
Sekarang sudah jadi tren ya, belanja oleh-oleh untuk haji dan umrah nggak perlu datang dari Mekah dan Madinah, cukup belanja di tanah air. Nah itu kalau oleh-olehnya dari tanah air kira-kira menularkan nggak gitu? Hah? Faktor penularannya hilang ya, karena coklatnya dari tanah air. Baik. Apakah bisa seperti itu? Nah, kita kemarin sudah belajar tentang masalah akidah. Keyakinan ini penting ya. Orang dia punya keyakinan yang macam-macam di tanah suci. Gara-gara keyakinan ini sampai banyak di antara jamaah haji dan umroh jadi vandalis. Akhirnya apa Pak? Berangkat ke sana coret-coret batu Pak. Batu yang ada di mana? Arafah ya. Di Arafah, di Gua Hiro. Saya itu kemarin main ke Namiro, di Masjid Namiro Arafah. Itu tembok Masjid Namiro Pak, tembok Masjid Namiro, pintunya Masjid Namiro penuh dengan tulisan nama ya. Wahono, Paijo. Masa orang Mesir namanya Wahono? Apa mungkin orang Mesir namanya Paijo? Ini mesti perbuatan Paijo. Masya Allah. Itu masjid loh Pak ya. Padahal coba kalau praktek ini ada di negara Anda ini, negeri Qatar ya. Ada di Qatar misalnya orang coret-coret tembok itu boleh nggak dicoret-coret? Ketahuan dia Pak ya? Kriminal itu. Tembok dicoret-coret. Ini kapan orang jadi vandalis ini? Suka coret-coret batu ya. Ada yang punya keyakinan, terutama di Jabal Rahmah ya, Jabal Rahmah, tulis nama, disisip-sisipkan di batu-batu itu. Sudah? Ada yang sampai naruh KTP. Keyakinannya apa? Biar nanti dipanggil kembali ke sini. Ada juga yang punya keyakinan tulis nama suami istri di puncak Jabal Rahmah, biar nanti langgeng hidupnya. Kemudian jadi suami istri yang mawaddah, sakinah, warahmah ya. Begitu pulang cerai. Kata siapa? La haula wala quwata illa billah. Ini semuanya adalah salah paham. Karena orang ngalap berkah dengan cara yang salah. Yang benar seharusnya gimana Pak? Berdoa kepada Allah. Silahkan Anda doakan, mungkin keluarga atau tetangga atau teman atau siapapun yang Anda harapkan, semoga mereka bisa datang ke tanah suci. Doakan, ya Allah, mudahkanlah fulan, mudahkanlah si A, mudahkanlah si B untuk bisa datang ke tanah suci, ya Allah ya. Anda silahkan doakan saat di Mekah, saat di Masjidil Haram, saat tawaf, saat sa'i dan seterusnya. Bukan dengan cara seperti ini. Nah, termasuk juga keyakinan tadi, siapa yang dapat oleh-oleh maka nanti dikasih kemudahan untuk datang ke tanah suci. Masalahnya oleh-olehnya belinya di Indonesia. Bingung itu. Ini nggak benar. Yang benar gimana Pak? Kalau didoakan betul. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada orang yang baru pulang haji, beliau meminta kepada masyarakat, silahkan kalian minta doa kepada orang ini qabla ayyatadannasu, sebelum mereka kembali kotor karena dosa. Orang yang baru pulang haji, itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia masih bagus, masih bersih. Sampai beliau minta kepada masyarakat, ayo minta doa kepada orang ini qabla ayyatadannasu, sebelum dia dikotori dengan dosa. Karena kalau makin lama kan makin dosa. Selama setahun lah ya, dia akan banyak berbuat dosa. Sebelum dia berbuat dosa, mari kita minta doa kepada dia. Sehingga minta didoakan oleh orang yang baru pulang haji, baru pulang umroh, itu sunnah sahabat. Insya Allah tidak masalah, sebab orang ini baru saja melakukan amal saleh. Wallahu a'lam. Mungkin dari Ummahat satu lagi biar adil dua-dua. Dari Ummahat mungkin kalau ada mau langsung bertanya silakan. Ada yang langsung bertanya? Tidak. Ya, Pak Aidil belum tadi. Yaudah, karena nggak ada ininya dari bapak-bapak ya, silakan. Terakhir nih, karena ini banyak juga pertanyaan lewat Pak Aidil, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan saya tentang apa ini, tentang ibu kandung saya. Ibu kandung saya 72 tahun dan alhamdulillah masih sehat. Semoga kita bisa mendapat ibadah sih. Beliau lagi getol ke masjid salat subuh. Karena setelah salat subuh ngumpul dengan teman-temannya, sesama nenek-nenek juga, dan mereka adakan sajian Makan. di masjid kompleks. Saya takutnya niatnya jadi bergeser, bukan untuk sholat, tapi untuk bisa Kumpul tadi. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya saya bisa menasihati, memberitahu bahwa itu sebaiknya dihindari. Dan kedua, apakah hukumnya makan di dalam masjid selain bulan Ramadan? Baik. Pertanyaan kedua, saya juga punya contoh kasus sepupu satu kali saya. Sepupu saya ini tadinya peminum, sehari kali ini mutaran, dan 3-4 tahun terakhir ini alhamdulillah mendapat hidayah, bergabung dengan DC, dibawa kemana-mana, berdakwah, yang malah meninggalkan anak istrinya berbulan-bulan, meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Apakah ini juga termasuk hidayah, mendapatkan berkah? Nah, Masya Allah, barakallah fiik. Baik. Untuk yang pertama, apakah saya jawab dulu, apakah boleh makan minum di masjid selain bulan Ramadan? Teman-teman sering itu kemarin kajian di masjid makan minum ya. Padahal kita sekarang ada di bulan Rabiul Tsani ya. Sehingga tidak jadi masalah orang makan minum di masjid, dan di zaman Nabi SAW makan minum di masjid itu hal yang biasa. Di depan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW itu ada tampa tahu saja? Tampa. Nah, tampa. Nampan ya. Nampan yang terbuat dari bambu itu. Apa namanya? Hah? Pokoknya kayak gitu ya. Jadi nampan yang terbuat dari bambu. Nah, itu digantung di depan Masjid Nabawi. Maka orang bisa naruh makanan di situ dan boleh ngambil makanan dari situ. Sehingga siapapun boleh naruh makanan, siapapun boleh ngambil makanan. Sunnah ini sampai sekarang masih alhamdulillah dihidupkan kembali dengan adanya etalase ya. Ditaruh di depan masjid, siapapun boleh naruh makanan, siapapun boleh ngambil makanan. Masalahnya kosong terus itu. Tayyib. Sehingga dulu orang makan di masjid itu hal yang biasa. Dan itu tidak harus di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain juga sama. Sampai akhirnya ada sebagian orang yang naruh makanan yang dia sudah nggak doyan. Kurma yang sudah keluar kutu. Terus ada apa biasanya tepung kurma itu loh, sudah keluar tepung-tepungnya itu. Nah, itu ditaruh di nampan itu. La yuridul khaira, sehingga dia tidak punya semangat untuk beramal. Sampai akhirnya Allah turunkan firman-Nya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kalian secara sengaja memberikan yang khabith, maksudnya yang jelek-jelek, yang kalian infakkan, padahal kalian sendiri sudah nggak doyan. Dan itu konteksnya berkaitan dengan orang yang berinfak makanan, tapi makanan itu sudah mulai basi, sudah mulai jamuran, baru dia taruh di tempat ini. Selanjutnya berkaitan dengan posisi ibu yang tadi ya, beliau termotivasi untuk sering jamaah di masjid karena bisa kumpul dengan teman sebayanya, lalu sambil makan-makan. Kalau dari sisi amalannya sih tidak ada yang melanggar, tidak ada amalan yang sifatnya terlarang ya, hukumnya boleh. Cuman kalau kita bicara niat, saya khawatir nanti niatnya bergeser. Nah, itu sudah bicara masalah hati. Kita tidak tahu apakah motivasi utama dari mereka yang hadir dalam forum apa ini, komplotan nenek-nenek atau gimana? Dalam forum ini itu niat yang nggak bagus ataukah niatnya bagus, kita tidak tahu. Apakah niatnya subuhan ataukah niatnya karena ingin kumpul.
itu dengan melihat indikatornya gini, andaikan acara ini ditiadakan, mereka masih mau hadir untuk datang ke masjid, oh berarti niatnya sholat. Tapi kalau kemudian acara ini ditiadakan, mereka nggak mau hadir ke masjid, berarti niatnya makan-makan. Nah itu mungkin Pak Aidil bisa sampaikan ke Ibu, Bu, saya kok khawatir jangan-jangan ada yang niatnya bergeser. Mari kita lakukan uji coba. Ya sambil diajak eksperimen ya. Sebenarnya kan kita maunya memastikan apakah ini menggesernya atau tidak. Sesekali itu dihilangin. Mungkin dalam waktu sepekan dulu dihilangin. Pesertanya sama enggak? Kalau iya, berarti niatnya apa? Sholat. Niatnya subuhan. Tapi kalau ternyata pesertanya jadi ngilang, nggak hadir, berarti niatnya kumpul untuk makan. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua tentang sepupu saya yang baik, tadi beliau pemabuk ya, lalu kemudian dapat hidayah, jadi senang ke masjid, namun setelah itu dakwah ke sana kemari. Nah, inilah salah satu di antara bukti kekurangan jamaah dakwah tadi ya, JD. Karena kita tahu ini orang baru saja tobat, belum mengenal agama secara mendalam, tapi tiba-tiba nanti dikasih tugas, kamu ceramah di sini, kamu ceramah di sini. Akhirnya dominan, ngawur ya. Seharusnya kan belajar dulu ya, baru kemudian dia bisa ngasih ceramah. Baik, apakah ini hidayah atau bukan hidayah? Sisi perbaikan ataukah sisi kemunduran? Kalau dilihat dari dia meninggalkan maksiat, kita bisa sebut kebaikan. Udah? Karena sebelumnya dia mungkin gak sholat, dia mabuk, dan dia bertindak jahat dengan mabuk yang dia lakukan. Begitu ikut ini, itu semuanya terhenti. Maka dari sisi ini dia dapat kebaikan. Meskipun kebaikan itu ternyata tidak 100%, ada bagian yang kurang. Di posisi mana? Dia meninggalkan keluarganya selama 4 bulan atau selama sekian bulan. Padahal Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman ayyudayya man yaqut." Cukuplah orang itu dianggap berdosa apabila dia menyia-nyiakan anggota keluarga yang wajib dia nafkahi. Sehingga di sisi ini dia melakukan pelanggaran, maka dia dapat hidayah di sebagian, tapi dia nggak dapat hidayah di sebagian yang lain. Itu mungkin yang lebih adil kalau menyikapi penilaian untuk satu orang ini ya, untuk sepupu Anda. Kita tidak sedang menilai jamaah dakwah tadi, tapi kita sedang menilai kasus yang tadi ditanyakan. Wallahu a'lam. Gimana? Ada pertanyaan? Ini hostnya sedang uzur ya. Sebentar. Apakah benar keyakinan bahwa orang saleh yang telah wafat itu terlihat zahirnya saja mereka mati, tapi sejatinya mereka hidup, bisa menjadi perantara doa dari hajat-hajat kita agar kita lebih dikabulkan oleh Allah? Anda buka surat Az-Zumar ayat 3. Silakan buka surat Az-Zumar ayat 3. Surat Az-Zumar surat keberapa? Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, pengakuan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu atau sesembahan itu kecuali agar sembahan itu mendekatkan kami kepada Allah. Baik, sehingga
keyakinan orang menyembah berhala itu apa Pak? Arwahnya mendekatkan orang ini kepada Allah. Nah, kalau kemudian keyakinan ini ada di zaman sekarang, berarti kan dia melestarikan keyakinan orang jahiliyah. Makanya orang yang sudah mati tidak bisa mendekatkan orang lain. Orang yang sudah mati tidak bisa mendekatkan orang lain kepada Allah. Amal orang ini terputus. Maka nggak mungkin dia bisa mendekatkan orang lain ke jalan Allah. Paham di sini? Tayyib. Sehingga apakah orang mati itu bisa menjadi sumber kebaikan bagi yang hidup? Rinciannya ada dua. Jika bentuknya adalah menjadi sumber kebaikan dalam bentuk dia bisa mengantarkan doanya kepada Allah, ini keyakinan musyrikin. Tapi jika bentuknya orang yang sudah mati ini bisa memberikan kebaikan bagi orang hidup dalam arti pengaruh dakwahnya, karyanya dipelajari oleh orang yang hidup sehingga orang hidup ini dapat hidayah, itulah prinsip yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu yang bermanfaat. Maka orang mati bisa ngasih kebaikan bagi orang hidup dengan apa? Dengan apa Pak? Ilmunya yang bermanfaat. Dipahami Pak? Baik, seperti yang tadi disebutkan oleh Ustaz Syukron ya, mulai dari apa? Imam Bukhari, dan sebelumnya ada Imam Syafi'i, kemudian juga ada Imam Ahmad, ada para ulama yang lain. Dari karya mereka lah kita bisa mendapatkan hadis Nabi SAW. Sehingga kita hafal hadis A, kita tahu hadis B, kita tahu hadis C melalui karya yang ditinggalkan oleh para ulama yang sudah meninggal ribuan tahun masa silam. Dan itu menjadi amal yang tidak pernah putus. Maka bentuknya amal tidak putus itu adalah ilmu yang mereka sebarkan. Wallahu a'lam. Sudah dibaca? Sudah. Sudah. Sekarang ada soal tanya jawab. Kita sampai jam berapa? Ya. Sampai jam berapa? Mana? Cukup. Sampai setengah 11. Setengah 11, baik. Masih 10 menit lagi ya. Coba Ustaz, carikan lagi. Nah, ini gimana? Oh gampang itu nanti. Oh itu. Ada yang mau snack? Ini sudah. Sudah semua. Sudah. Sudah semua. 1, 2, 3. Ada yang belum? Apakah anak yang soleh atau solehah mutlak menggambarkan usaha kita sebagai orang tua dalam mendidik? Apakah serius atau main-main? Atau bagaimana dengan Nabi Nuh yang anaknya kafir? Sudah tadi. Tadi sudah, baik. Apakah benar keyakinan bahwa orang soleh yang telah wafat itu Tadi sudah. tidak beda? Buka yang lain. Berarti itu baca ini. Nabi tidak meninggalkan warisan. Apa artinya perlu kita tiru ini sebagai sunnah? Mayoritas harta kita infakkan di jalan Allah dan menyisakan sedikit untuk warisan. Jika kita menyiapkan rumah untuk anak-anak kita, apakah itu terlalu berlebihan? Baik. Itu bagian dari syariat yang khusus untuk Nabi SAW, di mana beliau tidak boleh punya warisan. Sedangkan untuk selain beliau, untuk selain Nabi SAW, mereka diizinkan punya warisan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak kita itu ngumpulin harta? Jawabannya apa? Apa dalilnya? Kalau boleh punya warisan ya. Dalilnya boleh punya warisan. Sehingga ketika orang itu dibolehkan punya warisan, berarti menunjukkan dia boleh ngumpulin harta. Karena tidak mungkin dilarang ngumpulin harta, tapi boleh meninggalkan warisan. Warisan tekondi mau nggak boleh ngumpulin harta. Dari mana dia punya warisan kalau dia nggak bisa mengumpulkan harta? Baik, selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, termasuk sahabat muhajirin, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Pada waktu Nabi SAW Fathu Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Fathu Mekah atau Haji Wada? Yang jelas ketika beliau di Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit. Lalu dikunjungi oleh Nabi SAW, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Lalu Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya akan ditinggal? Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak. Semoga Allah Ta'ala memberikan umur yang panjang bagimu, sehingga Allah akan memberikan manfaat bagi umat melalui kamu. Saat itu ketakutan meninggal di kota Mekah.
Kok aneh Pak, ketakutan meninggal di kota Mekah? Karena sahabat itu punya prinsip kayak gini. Pantangan bagi sahabat yang sudah hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah untuk balik lagi memperebutkan tanah yang dia sudah tinggalkan karena Allah. Makanya apa yang dulu dia tinggalkan karena Allah nggak diambil lagi Pak. Sehingga Fathu Mekah itu programnya bukan mengambil kembali properti yang dulu dirampas oleh orang musyrik, bukan itu. Makanya pasca Fathu Mekah, para sahabat gimana? Balik ke Madinah. Apa yang sudah ditinggal, ditinggal. Sampai Nabi Muhammad SAW juga tidak merebut kembali rumah beliau yang dikuasai oleh orang musyrikin. Karena para sahabat ketika hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan properti, mereka tinggalkan rumah, tanah, dan seterusnya yang ada di kota Mekah. Yang menguasai siapa? Musyrikin. Saat Fathu Mekah itu tidak ditarik kembali, dibiarin sudah. Mereka tidak mengambil lagi. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketakutan mati di kota Mekah karena khawatir membatalkan pahala hijrahnya. Nah, dikala itu kemudian Sa'ad menyampaikan wasiat. Ya Rasulullah, saya ingin bersedekah dengan seluruh hartaku. Diizinkan atau tidak Pak? Diizinkan oleh Nabi SAW atau tidak? Tidak, enggak boleh. Kalau begitu ya Rasulullah setengahnya, Nabi SAW mengizinkan enggak? Tidak boleh. Kalau begitu ya Rasulullah sepertiganya, diizinkan atau tidak? Diizinkan. Jadi proses sepertiga itu setelah nawar, semua setengah, sepertiga baru diizinkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ats-tsulutsu waats-tsulutsu katsir." Sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah banyak. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, andil kurang dari sepertiga lebih bagus, karena sepertiga itu di batas maksimal. Sehingga kalau kurang dari sepertiga lebih bagus, agar tidak mencapai batas maksimal. Maka ini dalil kalau orang punya harta, dia tidak boleh menghibah atau dia tidak boleh mewasiatkan seluruh hartanya di detik-detik kematiannya atau saat dia sakit menjelang kematiannya. Dia wajib meninggalkan warisan untuk keluarganya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin, fayatakaffafu annas, lalu nyadong. Takaffuf itu dari kata kaf yang artinya apa? Telapak tangan. Lalu dia meminta-minta kepada masyarakat, ada yang ngasih dan ada yang nggak ngasih. Sehingga kita diizinkan untuk memiliki warisan dan dilarang untuk mewasiatkan lebih dari sepertiga harta. Wallahu a'lam. Ini yang terakhir, Ustaz. Ada waktu 2 menit. Siap. Ada yang menyampaikan bahwa imam madhab ada yang tabarruk kepada kubur imam yang lainnya. Apakah kabar tersebut sahih? Ada kabar bahwasanya Imam Ahmad datang ke kuburan Imam Syafi'i. Tapi wallahu a'lam apakah berita ini sahih atau tidak. Dan pertama, berita ini diragukan keabsahannya. Yang kedua, ini perbuatan manusia yang bukan nabi. Dan ketika itu perbuatan manusia yang bukan nabi, berarti gimana Pak? Berarti gimana? Ada peluang benar, ada peluang salah. Sebagaimana mazhab beliau juga ada peluang benar dan ada peluang salah. Sehingga apakah pernyataan Imam Syafi'i semuanya benar? Ya, nggak mungkin. Kalau semua pernyataan Imam Syafi'i benar, karena itu sama dengan mensejajarkan beliau sebagaimana layaknya Nabi. Maka perkataan Imam Syafi'i memang banyak benarnya, tapi ada yang salah. Demikian pula imam-imam yang lain. Itu prinsip. Oleh karena itu dalam masalah memahami prinsip mengikuti imam, kita tidak boleh menjadikan imam sebagaimana layaknya Nabi dengan membenarkan semuanya tanpa batas, agar tidak sebagaimana layaknya Nabi. Nah, ini saya bahas di buku, judulnya ini Fikih Bermadhab. Di buku ini ada
penjelasan tentang 9 kaidah mengikuti ulama. Ya. Kira-kira Ustadz kalau ini diajarkan di sini, antum sanggup nggak Ustadz? Saya kasih ijazah. Saya kasih ijazah. Masya Allah. Kebalik ya Ustadz ya. Baik. Jadi buku fikih bermadzhab ini memperkenalkan tentang rambu-rambu dalam beragama. Maka di bawahnya kan saya tulisi pengantar memahami cara beragama. Karena kita beragama itu ibarat menempuh perjalanan yang jauh. Saat kita menempuh perjalanan, sepanjang perjalanan ini kan ada banyak rambu ya. Ada rambu berupa lampu merah, hijau, kuning. Ada rambu berupa penanda belok kanan, belok kiri, kapan boleh berhenti, kapan dilarang parkir, kapan dilarang berhenti. Ada banyak rambu. Nah, orang kalau kemudian melakukan perjalanan tapi dia nggak tahu rambu, gimana jadinya? Sehingga ada rambu tapi dia nggak ngerti. Ini kok es coret itu apa sih mas? Oh, tidak jualan sate. Ini es coret. Nah, karena dia nggak ngerti rambu itu, akhirnya dia bersikap tapi salah karena nggak paham rambunya. Nah, dalam beragama kita punya banyak rambu. Contohnya rambu berupa dalil. Kita akan ketemu dengan dalil. Dalil itu apa saja? Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Maka kita perlu mengenal Al-Quran itu apa, Sunnah itu apa, hubungan Quran dengan Sunnah apa, Ijma apa, Qiyas apa. Kemudian kita juga mengenal ada istilah madhab. Madhab itu apa? Kemudian bagaimana cara orang bermadhab. Kita mengenal ulama. Ulama itu siapa? Karakter ulama kayak gimana? Kita mengenal istilah taklid. Taklid itu apa? Kita mengenal ada istilah fatwa. Fatwa itu apa? Ijtihad itu apa? Itu semua adalah rambu ketika orang menjalani agama. Dan itu saya bahas di buku Fikih Bermadhab. Baik, nah berkaitan dengan ini, maka salah satu di antara bagian dari prinsip Ahlussunnah, siapapun manusia punya peluang benar dan salah, kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana perkataan Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Setiap orang perkataannya punya peluang untuk diambil dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya boleh menyimpang dari tema, Ustaz? Terserah. Nah, boleh. Di antara jamaah sekalian yang jumlah istrinya paling banyak siapa? Boleh nggak ini? Boleh. Biar langsung antum yang dapat, Ustaz. Bener Pak ya? Jawabannya bener. Meskipun beliau nggak angkat tangan loh. Fadhal Ustaz. Apa nih bukan bermaksud membuli, Ustaz. Salaman dulu Ustaz. Enggak apa-apa kan pertanyaan itu? Barakallahu fiik, Masya Allah. Ini barangkali Ustadz nanti bisa ada kesempatan untuk membacakan buku ini ke teman-teman sambil dikoreksi bagian mana yang salah. Semoga saya dapat pahalanya Ustadz kalau diajarkan oleh orang lain. Masya Allah. Baik. Kita carikan mana lagi? Nah ini paling banyak karena kemarin ada rencana mau workshop dengan buku ini, pengantar permodalan dalam Islam, tapi qadarullah workshopnya ganti talk show. Pertanyaannya, sebutkan bentuk akad kerjasama yang Anda kenal. Mudharabah 1, 2. Musyarakah. Siapa tadi yang jawab musyarakah? Murabaha bukan. Murabaha bukan kerjasama, itu jual beli biasa. Baik, yang jawab mudharabah dan musyarakah dapat hadiah.
Pertanyaan berikutnya. Yang ukuran kaosnya XL angkat tangan. XL. Hah? 5XL itu nanti. XL. Baik, pertanyaannya. Ya, saya cuma tanya ukuran, belum kasih pertanyaan ya. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah sebutkan sekte yang menyimpang karena politik. Sebentar, mana dulu Ustaz? Yang angkat tangan dulu nih mana? Hah? Yang ukuran double XL nggak boleh jawab. Hah? Baik, silakan. Pertama, Khawarij. Yang kedua, Syiah. Baik. Yang jawab Khawarij dapat kaos. Yang jawab Syiah dapat buku. Yang dari Dammam ada nggak kemarin? Dari Dammam hadir? Dari Dammam apa? Berapa orang dari Dammam? Oh, berdua saja. Berarti bukunya satu aja, Pak. Berdua dengan istrinya. Baik. Selanjutnya tafsir salat. Pertanyaannya, sebutkan 4 makhluk yang diberkahi. Nah, silakan. Mekah. Hah? Nabi Isa. Nabi? Semua nabi nanti Pak. Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Ya, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim saya hitung 1. Sebentar dulu. Mekah sudah, Mekah tadi sudah. Hujan. Masjid. Malam Lailatul Qadar. Masya Allah, dapat hadiah tafsir salat. Alhamdulillah. Umahat sekarang Umahat. Masya Allah. Ya, biar adil ya. Ibu-ibu yang ukurannya XL ada. Ini kaosnya XL masalahnya. Hah? Oh, untuk bapaknya. Baik. Pertanyaannya, sebutkan pengertian berkah secara bahasa. Ya umahat ini ibu-ibu. Nanti kaosnya untuk bapaknya. Ada mikrofon di atas? Ada panitia? Panitianya tolong di Ya. yang bawa mikrofon. Ada? Baik. Sedang proses. Bismillah. Berkah menurut bahasa yaitu tumbuh dan berkembang. Yang kedua menetap. Baik, apa dalilnya? A atau B? Baik, dapat kaos ya. Alhamdulillah dapat kaos. Siapa itu tadi? Nah, selanjutnya simpan dulu ya. Simpan dulu. Pertanyaan berikutnya untuk ibu-ibu juga ya. Pertanyaannya adalah apa konsekuensi meyakini Nabi Khidir masih hidup? Sebentar, pakai mikrofon. Bismillah. Ya. Jika meyakini ya Nabi Khidir masih hidup, itu adalah sebuah pelecehan kepada Nabi Khidir. Sisi mencela Nabi Khidir di mana? Karena beliau itu tidak hadir atau tidak berada di bagian ke depan ketika Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam menentang banyak orang yang menentang Nabi Muhammad. ya, beliau Atau ketika Nabi Muhammad berperang, beliau tidak hadir ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ya, baik ketika berperang maupun ketika di Mekah dan seterusnya. Nabi Khidir tidak ikut bantu, dan itu kesalahan besar, padahal katanya beliau masih hidup. Baik, dapat buku tafsir salat. Alhamdulillah. Hah? Ini Masya Allah. Untuk siapa ini nih? Hah? Pertanyaannya sama. Apa? Menular. Ada nggak yang menyamai Ustaz Syukron? Atau baru sebatas bab niat? Oh, baru niat. Kalau niat belum jadi amal, nggak jadi ya. Baik. Ini enaknya dikasihkan ke siapa? Ketua KPMI. Ketua KPMI ya. Baik, Ketua KPMI. Abu Ahmad. Masya Allah, Abu Ahmad. Masya Allah. Salim dulu dong. Salaman dulu. Masya Allah. Nyetrum. Selanjutnya, ini yang terakhir kan? Ya. Yang terakhir ya. Baik, yang sudah pensiun, yang sudah pensiun. Kalau sudah pensiun nggak di sini ya? Oh, nggak di sini. Baik. Yang mendekati pensiun. Yang mendekati pensiun, yang usianya paling senior. Ada. Yang ada di sini. Berapa Pak usianya Pak? 59. 59. 6? 65. 65 belum pensiun. 60. 65. Ada 65 setengah. Masya Allah. Tinggal di mana Pak? 65 Pak? Oh, di Indonesia. Pas menjenguk anaknya. Masya Allah. Baik. Karena paling jauh ya dari Palembang, hadir di sini untuk kajian, kita kasih hadiah tafsir salat. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai Ustaz? Ada lagi hadiahnya Ustaz? Ini air mineral mau dihadiahkan Ustaz? Ngalah berkah. Ngalah berkah.